Raya, ibu-ibu. Atas yang cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limu'allimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limu'assis nahdlatil ulama ajma'in wa li'aulid sa'ati wa lisongo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif kitab Mabadil Fiqhiyah Al-Syekh Umar bin Abdul Jabbar Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum syai'un lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahlil kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadil qaryah bi barakati majelis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du.
ingkang kula hormati para bapak sekalian yang hadir dalam pengajian rutin kitab Mabadi', mudah-mudahan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat wa ni'mat wa salama wa sa'ada wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati dan ati kita golek ilmu lillahi taala. Para hadirin ingkang minulya, niki halaman bab thaharah nggih. Bab thaharah halaman 7 nggih. Halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wasilut taharati, ma iku apa wasailut taharati utawi lantarane sesuci. Jawabannya adalah iku alma'u banyu, wa turabu lemak debu, wal hajaru lan wadu, wadzabahu lan sama, wasobunu dan sabun. Ma ini kurang almaknya. Mal ma'ul ladzi yajuzu bihi tahiru, ma iku apa alma'u utawi banyu, alladzi yazuzu kang wenang bihi kelawan alladzi apa at-tahiru sesuci. Jawabannya adalah huwa utawi alladzi al-ma'ul ladzi yazuzu bi tahiru iku ma nazala, iku kullu ma nazala, saben-saben barang kang temurun minas sama'i saking langit, au nabagha utawa nyumber minal ardi saking bumi. Walakum walam yakun la ora ono apa ma iku mutanajjisan, ya kena najis, wala musta'malan lan ora musta'mal. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Niki sarah kitabe kula catet tentang saranah thaharah. Ma wasailut thaharah. Napa sarana niku wasilah, nggih. Wasilah adalah sarana, sesuatu yang biasa digunakan untuk bersuci atau mensucikan. Dan sarana itu bisa mensucikan dua hal. Mensucikan dari najis, baik yang mengenai badan, mengenai pakaian, mengenai tempat, baik tergolong najis mukhaffafah atau mutawassithah atau mughalladhah. Yang kedua juga bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Nah, di situ disebutkan oleh pengarang kitab, bahwa sarana untuk membersihkan atau sarana untuk toharoh itu ada 5. Pertama adalah al-ma'u banyu, yang kedua adalah at-turabu debu, yang ketiga adalah wal hajaru watu, yang keempat adalah wadzabahu sama atau menyama, yang kelima adalah as-sabunu sabun. Jadi sabun ini bahasa Arabnya sabun. Nah, dalam fikih para hadirin, fikih niku air adalah merupakan sarana penting, banyu sarana penting. Makanya dalam mushola atau masjid, salah satu basic yang harus disediakan itu adalah sesuci, termasuk menyediakan air, termasuk sarana tempat yang jauh atau menghindari najis. Itu pertama kali yang diurus, ya. Sebab ketika toharo tidak diperhatikan atau toharo menjadi nomor kesekian dari bangunan, maka khawatir nanti nggak uman gon, nggak uman gon, maka jalur toharo ten lebet masjid atau musola bingung, sebab di sini bangunan. Jadi yang pertama dipikir adalah toharo, tempat wudu, tempat toilet, WC, ngoyo dan sebagainya. Sehingga dari tempat toharo ke dalam masjid musola itu suci dari najis. Ini penting, Pak, sebab banyu itu sarana utama bersuci dan termasuk juga
bisa tidak sah atau sah tidaknya ibadah orang sholat itu karena apa? Tergantung kepada air sebagai alat toharo. Lah kalau kita bicara air, nyun sewu, niki pengurus masjid, pengurus musola atau tokoh-tokoh agama kedas merep sing namanya toharo. Sebab nyon sewu kata-kata takwa itu yang lek kanthi ilmu jawabane nggih niku mau pokoke nggih. Lah niki bingungno wong. Apa yang perlu diketahui dari alma banyu dengan ilmu, Pak? Ya, dengan ilmu. Sebab kadang-kadang orang ketika membahas suatu fikih kemasjidan itu kadang-kadang tidak berdasarkan ilmu fikih atau tidak pernah belajar ilmu fikih, akhirnya memutuskan keputusan sendiri sementing api. Tapi api itu mesti cocok dengan fikih, ngoten nggih. Jadi api menurut wonge, tapi fikih belum tentu api. Jadi apa yang diilmoni siji tentang pembagian air harus paham jenis air, macam-macam air, juga termasuk apa cara penggunaan air. Ini harus kedah paham. Bagaimana ketika di musola masjid itu nggak ada keran, pakai kolam atau jeding, maka harus ada minimal gambar atau penjelasan bagaimana wudhu dengan cebok, kan begitu, dengan gayung. Kalau misalnya ada keran juga harus diterangkan bagaimana cara wudhu memakai keran. Nah, cara-cara ini yang sering disepelekan oleh banyak orang, padahal tohara wudhu syarat dari sahnya sholat. Lek wis wudhu diremehkan, tohara diremehkan, maka khawatir nanti ada suatu tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, wudhu sebagai syarat sholat, maka sholatnya juga tidak sah. Jadi tohara penting, penting sangat. Kemudian apalagi yang diketahui volume airnya, Pak. Volume air itu 2 kula atau lebih dari 2 kula atau kurang dari 2 kula. Kecuali kurang 2 kula tetapi dicebok atau di keran boleh, ya. Ini perlu difahami. Termasuk juga hukum-hukumnya. Wah, kuat sangat nggih. Fikih ngeten niki, Pak. Fikih niku ngeten niki. Jadi harus semerep hukumnya. Gimana air kolam, jeding, masjid, musola kena jejak, batang kecoa dan sebagainya. Kedah harus ada yang tahu tentang hukum-hukumnya, ngoten. Ya, para hadirin rahimakumullah. Jadi mazhab Syafi'i sendiri nyun sewu itu mengkategorikan air di dalam toharo 4 kategori. Yang pertama adalah apa? Tohirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'u mutlaqun. Ya, apa? Air suci dan mensucikan. Tohirun mutahhirun ghairu makruhin, tidak makruh. Wa huwal ma'u mutlaqun, disebut dengan air mutlak. Jadi ada air suci mensucikan tidak makruh, ada air suci mensucikan makruh. Ini harus dipahami. Air suci yang pertama, air suci yang mensucikan, tohirun mutahhirun ghairu makruhin, tidak makruh, yang disebut dalam fikih sebagai wahuwal ma'u mutlak, air mutlak. Air mutlak di situ sebutkan huwa kullu ma nazala minas sama. Air itu setiap yang diturunkan dari langit. Napa? Banyu udan, air embun, air salju, air barot, air dingin. Ya, nanti saya sebutkan apakah barot itu embun atau dingin. Ya, ulama beda pendapat. Nah, kemudian juga au nabagha minal ardi, atau bersumber dari dalam bumi, termasuk air laut, air sumur, air danau, air sungai, mata air, nggih, normal ya. Air sumur pun. Air sumur niku termasuk auna banggo minal ardi, air yang bersumber dari dalam bumi atau dari tanah, termasuk air pegunungan, nggih, air laut dan sebagainya.
Nah, air mutlak itu suci dan mensucikan tidak makruh. Di dalam mazhab Syafi'i juga dikatakan di dalam kitab kitab takrib itu ada 7, Pak. Ada 7 macam air yazuzut tahiru biha. Dengan 7 air itu boleh dipergunakan untuk bersuci. Ya, boleh dipergunakan untuk bersuci. Apa saja? Coba kita bahas ya, biar kita lebih paham. Ya. Yang pertama adalah ma'us sama, banyu langit, air langit, termasuk namanya air hujan. Ini boleh mutlak digunakan untuk bersuci. Baik air hujan yang pertama turun ataupun air hujan yang turun berkali-kali atau pada musim hujan. Cuma yang afdol, Pak, yang sering dilupakan oleh banyak orang, ketika yang paling berkah dari hujan turun adalah hujan turun pertama kali. Itu afdol, lebih baik, lebih banyak berkahnya niki. Nggih. Nah, baik untuk mandi, untuk bersuci dan sebagainya. Bahkan dulu ulama salaf kalau ada hujan pertama kali itu enggak wonge tok sing udan-udanan, Pak. Ternake ditokno, kendaraane tetep ditokno, cek kene banyu udan. Keluargae kon metu, cek udan-udanan, dibuka titik kelambine supaya kena banyu udan yang pertama kali. Niku. Jadi itu bisa untuk mandi, bisa untuk bersuci. Nah, niki tentang air hujan untuk riwayat ngeten. Niku dari ini hadis hadis bersumber dari ulama tabi'in yang bernama Imam Abdullah, ya, Imam Abdullah Yazid bin Al-Hadi rahimahullah yang wafat tahun 756 Masehi di Iran, ya, termasuk ulama tabi'in. Tapi beliau ada yang mengatakan meninggal di Baqi Madinah. Ini riwayat dari Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1066 Masehi di Iran. Apa bunyinya? Ya, ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahuran. Keluarlah kalian, loh, ukhruju perintah, Pak. Kalau ada hujan turun pertama, ukhruju metu sira kabeh, ya, keluarlah kalian semua bersama kami. Apa? Menuju air yang telah dijadikan Allah sebagai alat untuk bersuci. Ini sinten? Kanjeng Nabi. Fanatahharu minhu, dan juga kemudian kami bersuci dengan air itu, ya. Wa nahmadallahu alaih, dan kami bersyukur memuji kepada Allah, ya, atas nikmat hujan tersebut. Jadi sikap kita terhadap hujan itu bersyukur, ya. Tidak boleh kemudian ana udan sampe kate kerja. Wis adus ganteng-ganteng kayak wis diumbah montore bersih udan. Meso. Penco udan mari tak umbah. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh mencela hujan. Sebab hujan bagian dari rahmat Gusti Allah. Allah dawuh dan Al-Furqan ayat 48, wa huwallazi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samai ma'an tahura. Dialah Allah, ya, yang meniupkan angin, ya, sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya. Hujan itu maksudnya. Dan kami turunkan dari langit air tersebut yang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi Allah sudah tegas mengatakan air hujan itu bisa untuk bersuci, dan Kanjeng Nabi juga tegas mengatakan air hujan juga bisa untuk bersuci. Jadi kesimpulannya, banyu udan, air hujan itu bisa untuk bersuci, suci dan mensucikan. Ini air hujan. Tapi faktanya ngeten para hadirin, napa? Saniki nyun sewu, ya, akeh polusi misalnya, akeh belduk, akeh asap, nggih. Udan pertama kadang-kadang dihindari. Ojo metu nduk akeh serbuk.
Nggih. Lah caranya bagaimana? Ya ngenteni 5 menit baru keluar. Itu kan turun nanti kan debu. Tabarukan, Pak. Tabarukan ketika hujan pertama tuh turun. Itu sunnah. Itu sunnah. Sebab anggapan yang mengatakan ketika hujan turun pertama kali itu mengandung penyakit itu salah. Ya oleh wedi polusi debu asap banyu mudun pertama yo dinteni 2 menit 3 menit nggih baru hujan. Mosok kena banyu gak mudun kabeh lho. Nah, kenapa begitu, Pak? Ini diluruskan. Hujan pertama itu tidak mengandung penyakit, malah sunnah. Ya, malah sunnah. Karena Allah berfirman, Nabi Daud tegas bahwa hujan justru membawa keberkahan. Rahmati Gusti Allah, bukan penyakit. Ya. Karena berkait kata. Nah ini wonten keterangan, Pak, dari hadis Kanjeng Nabi yang tercatat dalam kitab Akhlakun Nabi wa Adabahu sallallahu alaihi wasallam, karangannya Imam Abdullah bin Ja'far bin Hayyan ya Al-Asbihani rahimahullah yang wafat tahun 979 Masehi di Iran. Dari riwayat sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an yang wafat tahun 680 Masehi di Damaskus. Apa hadisnya? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washabuhu. Jadi kanjeng Nabi dan para sahabatnya itu yaksifuna ru'usahum fi awwali qatratin takunu minas sama'i fi dzalikal 'am. Jadi kanjeng Nabi dengan para sahabatnya itu keluar, Pak, membuka kepalanya ya, buka kepalanya di awal tetesan air hujan pada tahun itu. Ya, wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh, huwa ahdatsu ahdin bi rabbina wa 'dhamuhu barakatan. Nabi dawuh napa? Hujan itu baru diciptakan oleh Allah ya, dan mengandung banyak keberkahan. Ini hadis Kanjeng Nabi ya. Riwayat sinten? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih ya. Jadi hujan itu mengandung keberkahan. Ada juga riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Kanjeng Nabi yang wafat tahun 709 Masehi di Basrah. Beliau mengatakan ketika hujan turun, hujan mudun, niku kami para sahabat maksudnya itu dengan Rasulullah SAW keluar, Pak, membuka bajunya. Jadi para sahabat Kanjeng Nabi membuka bajunya ya, sehingga hujan menggoyor beliau. Ya, menggoyor beliau. Tapi buka baju aja buka aurat. Dengkul udel ngoten nggih, sore dengkul. Kemudian sahabat bertanya nang Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, lima sunatu hadza?" Kenapa Anda melakukan hal ini? Buka baju wae nggih. Apa jawab Kanjeng Nabi? "Li'annahu haditsun ahdin bi rabbih ta'ala." Apa? Karena sesungguhnya hujan ini baru diciptakan oleh Allah dan mengandung keberkahan. Itu adalah jawaban Kanjeng Nabi. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim mensyarah hadis ini mengatakan yang dimaksud Nabi membuka baju gak dibuka semua. Yang penting ada bagian tubuh Kanjeng Nabi yang terkena air hujan. Mbok disingkap separuh nggih. Sementing kena banyu hujan. Sehingga Imam Nawawi mengatakan hujan itu rahmati Gusti Allah, sehingga Kanjeng Nabi itu mengambil barokah, tabarukan dengan turunnya hujan pertama dari langit. Ngoten. Jadi tabaruk itu sudah Nabi melakukan, Pak. Tapi melakukan. Namanya Nabi hujan itu berkah nggih. Nabi udan-udanan. Maka Nabi mengambil berkah air hujan sebab mengandung rahmat Gusti Allah. Sehingga Nabi sudah melakukan tabarruk, Pak. Lek tabarruk dikatakan bid'ah, lapor Nabi golek berkah air hujan. Niki lek ono orang yang menyelisih hadis niki,
Begini kata guru saya dulu ngeten. Lek ono hadise, apalagi sahih ngoten nggih. Kemudian ada orang enggak menggunakannya, bahkan menghilangkannya, maka itu adalah orang yang tidak menghormati hadis Kanjeng Nabi. Gak percaya hadis Kanjeng Nabi. Ngoten. Saya akeh Pak wong sing ngilangno hadis sing gak sesuai dengan pemikirannya. Kata contoh Pak, wonten ulama besar dari mazhab Hambali ingkang namanya Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah, sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus. Dalam kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi, beliau menceritakan begini, ketika hujan pertama turun maka saya keluar untuk udan-udanan. Ngoten, ulama besar nih lho, ulama besar. Dan keluarganya diajak keluar, anake, bojone dijak keluar untuk hujan. Bahkan sarana kendaraannya diajak dikeluarkan. Lah biyen ya gak mobil, unta, jaran, ngoten nggih. Iku ditokno supaya kena banyu udan. Bahkan beliau mengatakan hujan pertama turun, keluar udan-udanan, itu hukumnya sunnah. Ulama dari mazhab binten Hambali. Ulama mazhab Syafi'i diwakili Imam Nawawi ya sunnah. Ulama Hambali diwakili Ibnu Qudamah juga mengatakan sunnah. Paham nggih? Ya niki. Tapi yo sekedar tabaruk, Pak. Aja kemudian udan sedino gak mulai-mulai. Ya sekedar kepeh, tabarukan, ambek ndonga ngoten masuk. Mboten napa-napa. Ya. Nah, niki artinya bahkan beliau Ibnu Qudamah mengatakan wa yustahabu ayyakifa, sunnah berhenti berdiri ketika hujan, berdiri ya hujan. Nah, ini jadi sunnah berdiri ketika udan pertama kali kita basah-basahan, itu sunnah. Paham nggih? Nah niki lah sunnah yang lain ketika udan nopo bersyukur Pak. Bersyukur. Misalnya duwer ana bledek duwer kutuk udan. Jawaban kita alhamdulillah. Ojo innalillah. Kate kerja udan innalillah. Ya be selamat ana udan ngoten. Tetap bersyukur, itu sunnah. Yang ketiga sunnahnya adalah berdoa, Pak. Berdoa ketika hujan turun. Boleh, Pak. Sampai wudhu di tengah-tengah hujan turun nggak apa-apa. Yang penting apa? Anggota wudhu terbasahi oleh air hujan. Lek terus Pak, lek gerimis yo ojo. Lek terus ya. Lah itu juga sunnah berdoa. Allahumma ya sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Ngoten. Lah udan terus bedal kerja donga ya Allah, Allahumma ya sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Loh, termasuk ketika udan mudun niku mustajab, Pak. Ya. Kita berdoa itu mustajab. Contoh ada ngeten riwayat ngeten. Bahkan Imam Syafi'i sendiri ya imam kita dalam kitab beliau mengatakan bahwa ketika berdoa dalam kondisi hujan itu sunnah mustajabah, ya, mustajabah. Nah, ada hadis Kanjeng Nabi ngeten, "Utlubu mustajabatad du'a'i 'inda thalathin." Carilah waktu mustajab berdoa di 3 tempat. Ya, apa? 'Inda tiqa'il juyus, ketika 2 pasukan bertemu perang. Ya, wa iqamatis shalah, dan ketika akan melakukan salat. Makanya ulama kita kalau sebelum salat donga nggih, Allahumma ini apa ya, qul a'udzu birabbin nas ya, raditu bila robba dan sebagainya, atau sholawat ya, itu ada dasarnya Pak. Doa sebelum mendirikan sholat. Yo kono keterangan mau coba gak ngono. Berdoa, puji-pujian nggih. Dan itu masuk niki. Allahumma sholli wa sallim donga nggih. Nah niku termasuk niki. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ketika hujan turun.
niku termasuk mustajab nggih, termasuk mustajabah niku nggih. Wa nuzulil ghauz atau hujan ketika turun niki ndonga nggih. Ndonga napa mawon monggo nggih, sementing doa untuk kebaikan. Bahkan kanjeng Nabi dawuh tegas, Pak, wasintani ma turaddani du'a indan nidai wa tahtal matar. Ya, carilah dua doa yang enggak tertolak, ya. Jadi carilah dua doa yang enggak tertolak. Apa? Doa ketika panggilan adzan, nanti doa setelah adzan, dan juga doa wa tahtal matar, dan doa di bawah hujan, air hujan. Jadi nek udan-udanan karo ndonga, aja kepayan to. Karo ndonga itu tidak tertolak nggih. Ini hadis sahih, Imam Hakim mengatakan sahih hadis ini, termasuk Imam At-Tabrani dan juga riwayat Imam Al-Baihaqi. Paham nggih? Tentang banyu udan mutlak, Pak. Sampean wudu sore banyak udan monggo. Sampean tadai tentandon itu juga tidak apa-apa. Utawa dari talang rumah masuk ke jeding air hujan tidak apa-apa. Sing penting talange gak ono tae kucing. Lah sampe jedenge cilik, Pak. Jedenge cilik kurang rongkolah misale. Talange ono teletong diliwati banyak udan. Waya kamu, nah kok pahit. Ya najis, Pak, sebab kurang dari 2 golah. Jadi dibersihkan. Waya udan rek tak bersaing talang-talangku sing mancur banyu jeding. Lan desa sik wonten nggih. Ngangge napa? Pring. Ya niku tasik wonten. Makane wong ben sehat-sehat, Pak. Sebab adose banyu udan. Saniki mboten PTAM ya. Coklat. Niki. Nah, warahmatullahi rahimakumullah. Yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut, nggih. Meskipun sampean di sekitar laut itu ada air yang lain, ya, boleh sampean memilih air laut. Boleh. Contoh sampean di hotel, ya, atau menginap di penginapan dekat laut. Sampean mau wudu di air laut boleh. Karena ini hukum jumhur ulama membolehkan, nggih, boleh. Jadi jumhur ulama mengatakan air laut itu suci dan mensucikan. Niki pendapat ijma 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat, nggih. Tetapi sekarang dulu jernih, Pak. Sekarang sampai nak wudu nak kono. Sumber emas tuh sampai ngidul, masya Allah. Itu ya dua sih ya. Karena kalau ada pencemaran itu ada yang mengatakan tidak bisa, ada yang mengatakan makruh. Tergantung dominasi dari limbah atau pencemaran. Kalau bisa merubah warna air, udah nggak bisa. Apalagi muru tambah ya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Ya, jumhur ulama. Tapi kalau ada ulama mengatakan air laut makruh dibuat wudu, apakah salah? Tidak. Saya katakan jumhur ulama mengatakan boleh air laut itu karena suci dan mensucikan, 4 mazhab sepakat. Tetapi ada minoritas ulama yang mengatakan hukumnya makruh. Terutama di kalangan sahabat beda pendapat. Jadi ulama sahabat yang mendukung air laut itu suci mensucikan termasuk Abu Bakar As-Siddiq, ya, termasuk Umar bin Khattab, termasuk Ibnu Abbas dan lain-lain, termasuk ulama salaf, tabi'in, Imam Atha bin Abi Rabbah, Imam Sufyan Al-Tsauri, Imam Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Tsauri dan lain sebagainya. Ada juga sahabat yang mengatakan air laut makruh. Sinten 2 sahabat yang mengatakan makruh adalah Ibnu Umar dan Abdullah bin Amr. Oh, ini sing ngomong sinten? Sing ngomong kitab ulama sinten? Imam Az-Zabidi, ya, Al-Yamani. Ya, pada zaman sahabat untuk menilai suatu air yang suci mensucikan sudah beda pendapat. Itu sudah biasa, Pak. Zaman sahabat biasa beda pendapat di dalam fikih. Lah kita ini ngikut siapa?
Kalau ikut sahabat, ayo nyontoh toleransi antar sahabat Kanjeng Nabi. Tetap saling menghormati. Jadi ini melok sahabat, ngono nggih? Tapi tidak mengikut akhlaknya para sahabat, tidak ikut akhlaknya ulama salaf. Niki. Kemudian para hadirin rahimakumullah, tegas oleh mazhab Syafi'i, terutama saya ambil pendapat dari Imam Al-Munawi rahimahullah, mengatakan bahwa air laut itu apa? Huwat tahuru ma'uhu, itu adalah air yang suci dan mensucikan. Ada. Nah, ini tegas nggih. Mas Syafi'i mengatakan air laut suci dan mensucikan. Ya. Jadi air laut bisa untuk bersuci digunakan, saya ulangi, meskipun di sekitar air laut ada air yang lain, boleh menggunakan air laut, boleh. Ini jumhur ulama, baik ulama zaman sahabat, ulama zaman tabi'in, ulama zaman tabi'in, termasuk 4 madhab. Paham kan? Contoh Pak Jun misalnya mulai ya daerah apa laut, mulai laut ya, tidak laut ya, oh enggak, mudik pinggir laut, ya kepengen wudhu laut, banyu liat nggak apa-apa Pak, enggak masalah. Jumhur ulama membolehkan. Yang ketiga, wama'un nahri, air sumur, air sungai, wama'un nahri, air sungai. Nah, termasuk air sungai kalau di desa udan kecoklatan, ya. Apa hukumnya mengwudhu pakai air sungai kecoklatan? Dilihat dulu, Pak. Kalau warna coklatnya itu alami, faktor endapan karena menguap karena juga mengalir karena endapan pasir dan tanah di bawahnya sehingga warnanya berubah, tapi mengalir, boleh dipakai untuk wudhu, boleh Pak, ya, boleh dipakai untuk wudhu. Sebab endapan itu endapan alami, perubahan dari alami dari tanahnya. Ya, sehingga ulama mengatakan kalau itu terjadi sebab alami, maka itu tidak merusak air sebagai alat bersuci walaupun berubah warnanya. Dan ketika berwudu dengan air itu, air sungai itu tetap sah hukumnya dan bisa untuk bersuci. Ini lek wong desa paham, lek wong kutha gak ono kali. Nah ini gimana rahimakumullah, kecuali air sungai itu tercemari oleh limbah yang membahayakan sehingga merubah warna, merubah bau dan merubah rasa air sungai, dan itu sangat membahayakan. Maka ulama mengatakan tidak boleh mewudhu air sungai yang begitu. Kan banyak nggih kali-kali sing diguai limbah-limbah niku para ulama melihat kalau limbahnya itu sudah bisa merubah 3 faktor tadi, maka tidak boleh untuk wudhu. Ini pendapat dari Dr. Syekh Muhammad Az-Zuhaili rahimahullah dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqhil Imam Syafi'i. Nggih, ditegaskan ngoten, ada kitabnya. Yang nomor 4 napa? Wa ma'ul aini, air mata, sumber mata air atau sumber mata air. Nggih, ten kota ndak ada. Enggak ono, Pak. Sing ono daerah desa-desa, terutama daerah pegunungan. Nggih, Jombang sih ono, Pak. Mojowarno. Teko Wonosalam ya. Nah, itu muncul dari bawah tanah, dari dalam tanah murni, Pak. Biasanya mata air ini di daerah lereng gunung, daerah gunung, pegunungan, kaki gunung, atau bebatuan, atau daerah hutan. Nggih, wonten mata air. Dan ada juga mata air yang besar, itu dialirkan oleh pipa menjadi air mengalir, boleh. Boleh. Yang kelima, wa ma'u salji, banyu es, banyu salju. Nah, jumhur ulama mengatakan boleh, termasuk air suci dan mensucikan. Tetapi bukan air saljunya yang perlu ditegaskan, cara menggunakan air salju itu yang penting.
Ya, caranya enggak kemun sampeyan nadai es di tidak begitu, Pak. Boleh, tata caranya yang harus ditekankan. Boleh digunakan setelah air salju itu mencair atau hancur atau mencair gitu. Itu bisa digunakan. Coba sampean gawe banyu salju untuk wudu, rusak kulit sampean. Wong koyo kerikil ya. Nah niku tata caranya boleh setelah mencair. Paham nggih? Niki. Tetapi ada juga ulama ngeten, Pak. Termasuk Imam Al-Auza'i, mazhab Al-Auza'i itu mengatakan boleh wudu dengan air salju langsung ke anggota wudu. Alasannya terbasahi. Tetapi ulama membantah. Kenapa? Karena di wudu ada dua proses, nggih. Ada al-bashu mengusap, ada al-ghuslu menggosok atau membasuh, nggih. Lah lek banyu es kemudian digosokno iki ya itu gak membasuh tapi mengusap, nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian apa malih? Wa maul bi'ri banyu sumur. Lek sumur gak usah tak critakno duwe kabeh. Banyu sumur. Lek sumure kelebon batang tikus dan sumurnya berbau ya, bau sekali, maka tidak bisa untuk wudu. Harus dikuras, Pak, itu sumur itu. Misalnya sumur kayak tutup nggih, kelebon batangi ayam, batangi tikus, batangi apa mawon, ambu ya, badak ambu apa, itu harus dikuras, tidak boleh ya, karena merubah rasa dan warna air. Yang ketujuh wa ma'ul barodi, banyu embun ya, banyu embun. Tetapi di buku-buku tentang tata cara sholat ya, itu dikatakan atau diartikan ma'ul barodi, banyu embun, ngoten nggih. Tetapi dalam kitab kuning ulama-ulama dulu mengatakan ma'ul barodi itu bukan air embun, bukan. Ngeten. Embun apa sih, Pak? Embun kan titik-titik uap ya, uap air ya yang nempel di permukaan rumput atau di daun-daunan nggih, atau benda yang lain yang lembab ya. Itu adalah uap atau yang mengudara deh kan. Itu. Tetapi bagi para ulama termasuk Syekh Nawawi itu membantah bahwa al-barod itu bukan embun. Sebab bahasa Arabnya embun itu an-nada, nadan atau an-nada. Kalau al-barod bukan embun, ya. Al-barod niku bukan embun, Pak. Beda dengan an-nada, al-barod beda. Ya. Jadi kalau misalnya ma'un nada, banyu embun cocok. Le ma'ul barodi itu seperti air dingin ya, tetapi kayak kerikil ngoten nggih. Jadi banyu es lah, banyu es al-barad, banyu es. Nah, jadi ma'ul barad air yang turun dari langit itu dari langit. Ma'ul barad yang turun dari langit dalam keadaan membeku ngoten, seperti garam. Ya, garam lalu cair. Niku adalah ma'ul barad menurut para ulama dalam kitab-kitab mereka. Jadi beda antara diartikan ma'ul barad ini embun, tapi ulama-ulama fikih Syafi'i itu dikatakan bukan embun, tapi air dari langit yang membeku, ngoten nggih, membeku. Nah, al-barad kalau santri itu gini, al-barad ya, itu dengan huruf ba dan ro yang di fathah, al-barodi ya, itu sesuatu yang turun dari langit menyerupai kerikil. Kalau salju kayak pasaran es ya, beda. Itu yang bedakan, Pak. Ya, yang membedakan. Jadi al-barad itu banyu es yang dalam bentuk kerikil. Kalau air salju kristal lembut, beda ya. Tidak berbentuk kerikil. Itu bedanya. Jadi kalau dikatakan air embun, coba Pak Jun misalnya hutan alas ya, atau pagi-pagi ada embun atau jenenge kabut, wudu gawe godong-godongan sing ana banyune. Ndane ya suwene yak pira sampean. Mosok misale godong gedang sing dawa di wajahe disap-sap. Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Jadi
itu 7 ya. Jadi yang pertama tohirun mutahhirun, air suci dan mensucikan, tidak makruh, namanya air mutlak, dan itu ada 7 jenis di dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua kategori air suci mensucikan tapi makruh. Contoh apa? Air panas atau air yang terkena matahari langsung, namanya air musammas. Air yang kena sinar matahari langsung menjadi panas, itu air musammas. Makruh Pak, tapi sah. Nggih, makruh tapi sah. Niku air musammas, tetap suci dan mensucikan tapi makruh. Nggih. Wa tahirun mutahhirun makruhun, suci dan mensucikan tapi makruh. Wa huwal ma'ul musammas, dan itu dinamakan air musammas. Paham nggih? Ndak hanya musammas tok, sampean godhog banyu, Pak, panas. Dawa rada anget tapi krasa nang kulit, itu makruh juga, ya. Mau sampean mari godhog gawe wudu ya gak mungkin ya. Mau tek kabeh kulite ya. Nah, tetapi ya jika sudah dingin, Pak, contoh ana bak ya ndukur omah nggih, kena banyu air panas matahari langsung menjadi panas, kemudian mendingin ketika sore hari atau malam hari, boleh tetap dipakai untuk wudu atau mandi jinabat, boleh nggih. Nah, menurut Imam Nawawi ngeten, air musammas, air panas ya dari matahari, adan belum ya. Air yang kena sinar matahari namanya air musammas. Itu ada biasanya di daerah terik yang panas, contoh di Madinah, di Mekah, ya, memang panas. Ya, yang kedua, ya Pak, yang kedua sinar dan panas matahari merubah kondisi air. Contoh Pak, sampean duwe wadah besi nggih, kanggo wadah apa? Tandon air. Kena sinar matahari, kemudian karatan, kemudian merubah warna air, itu makruh. Okay. Itu makruh. Ditandai dengan apa? Terkontaminasi air dengan karatnya logam. Yang ketiga, air itu berada pada wadah yang terbuat dari logam atau tembaga. Tapi kalau terbuat dari emas dan perak tidak apa-apa. Ya. Kemudian juga menggunakan air yang dipanaskan. Saya usap nggih, gawe apa niku? Water niku kan. Kemudian dipanasno wudu gawe banyu anget. Boleh. Lah selama itu bukan dari matahari, ada dua pendapat. Tetap makruh, yang kedua tidak makruh. Nggih. Karena apa? Panasnya tidak bersentuhan dengan sinar matahari. Ngoten. Tapi sing hati-hati, ya nek wudu yo gawe air biasa-biasa saja, kehati-hatian. Nah, ada 3 kesimpulan Imam Nawawi ngeten. Air musammas itu bisa makruh jika ada air yang lain. Adan. Yang kedua, tidak makruh Pak, kata Imam Nawawi. Kenapa enggak makruh? Sebab enggak ono banyu maneh. Ngono Pak. Ono iku tok. Bahkan nyun sewu kata Imam Nawawi bisa wajib Pak. Kenapa? Waktu sholat sempit, wajib. Jadi ono banyu panas kena matahari, waktu sempit, ya mau habis waktu sholat, wis darurat, maka tetap wajib pakai air musammas. 3 hukum ini untuk apa dihukumi oleh Imam Nawawi. Niki nggih. Nah saat ini persoalannya kenapa kok makruh air matahari, kena sinar matahari? Sebab Nabi dawuh air panas yang dari sinar matahari langsung dan masih panas itu menyebabkan penyakit. Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Jadi kesimpulannya para ulama Syafi'i sebagian, berarti tidak semua air musammas makruh. Tergantung apakah itu membahayakan atau tidak dengan kesehatan, termasuk tandon sing teko plastik. Kan nggak langsung kena sinar matahari.
Pak ulama ada yang mengatakan boleh. Yang dimaksud adalah air musammas itu kena langsung sinar panas matahari. Ngoten nggih. Ada nggih. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.